Halo teman-teman, sahabat YouTube Maci Toko bercerita dari timur. Nah, kali ini Maci ada di Jalan Trans Arso. Nah, Maci mau kasih tunjuk pohon yang ketong bikin noken di Saireri. Pohon ini tuh dia tumbuh liar, ada di jalan-jalan tanpa ditanam ya. Jadi ini ada pohonnya yang Maci ketemu, dan dia itu punya ini seperti begini. Ini nanti dia akan jadi bunga, tapi buahnya ini nanti akan jatuh. Nah, waktu dia jatuh itu yang nanti jadi bibit baru lagi untuk dia tumbuh ya. Nah, ini kita lihat lagi, ini yang pohon besarnya. Nah, ini dia punya bunga ya. Ini nanti jadi bunga. Nah, terus ini juga. Ini yang nanti kalau sudah kering seperti begini, waktu jatuh ke tanah nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi pohon ini tuh dia tidak dibudidaya ya. Dia tidak dibudidaya, tapi dia tumbuh secara alamiah seperti itu. Dan ini dia punya pohon. Nah, ini di sepanjang jalan ini tadi dari sana tuh banyak sekali pohon mani ya, pohon kayu mani. Kita bilang bahasa Indonesianya Maci belum tahu. Nah, nanti Maci kasih lihat lagi pohon yang lain. Dan simak video ini sampai tuntas ya. Terima kasih. Iya, baik sahabat YouTube, kalau sahabat YouTube lihat itu di sana ada 1, 2, 3 pohonnya besar sekali, dan kita bisa lihat dia punya bunga ini kemerahan. Jadi ini lagi musim berbunga, dan kalau biasanya kalau tidak lagi berbunga itu dia cuma nampak daun saja, dan dia punya bunga itu seperti ini. Dan biasanya juga di sebelahnya itu ada tumbuh satu jenis yang sama, tapi dia punya daun itu kayak bulat. Nah, itu tidak, bukan itu yang dipakai. Yang kita pakai tuh yang daunnya agak sedikit lebar dan lonjong seperti yang Maci ada kasih lihat ini. Nah, ini dia punya yang daun-daun muda. Selanjutnya biasanya yang kalau dong bawa untuk bikin noken itu yang kayunya seperti ini. Ini bisa dikuliti, dan kadang juga biasanya itu yang model begini dong pakai untuk bikin kayu semang di perahu. Jadi kalau lihat perahu dia punya sisi kiri kanan itu namanya semang, di sini ketong bilang namanya semang. Itu dong pakai pohon ini, pohon mani ya. Bahasa Indonesianya Maci belum tahu. Nah, ini kita kuliti batang pohon yang seperti ini juga bisa, atau yang besar kayak tadi juga boleh, tapi tidak terlalu besar ya sahabat YouTube, karena nanti kita akan lihat dia punya model noken itu menentukan kulit kayu seperti apa yang kita ambil. Dan kalau yang disarankan itu yang model kayak tadi ya, tidak terlalu besar tapi dia sedang. Nah, setelah kita ambil sampai di rumah kita kuliti lagi, dia punya kulit kayu yang kasar dengan yang di bagian dalam yang saat ini sedang sahabat YouTube lihat. Ini kita pisahkan kulit dalam dengan kulit luar. Yang dipakai untuk bikin noken kulit kayu itu yang bagian dalam dari kulit kayu. Setelah itu kita kasih ini, ketong bilang sisir-sisir dia ya. Biasa pakai pisau, bisa juga pakai kulit bia. Aslinya kalau di kampung tuh dong pakai kulit bia. Jadi setelah diambil kulit bagian dalam, selanjutnya kulit kayunya akan kita jemur selama 3-7 hari tergantung dari cuaca. Setelah 3-7 hari dia punya kulit kayu tuh nanti akan seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan pilah-pilah dia. Kita sesuaikan dengan besaran noken yang kita mau bikin. Nah, seperti ini ya sahabat YouTube bisa lihat. Ini sudah mulai dianyam. Proses anyamnya itu Maci tidak bisa jelaskan, mungkin sahabat YouTube bisa lihat. Kurang lebih kalau yang dulu belajar menganyam tikar itu hampir mirip dengan cara bikin noken ini sudah. Cuma kalau mau ditanya berapa dia punya jumlah kulit kayu yang dipakai, ini setelah Maci hitung, sisi kanan itu 161, sisi kiri itu 167. Sahabat YouTube, biasanya itu mama-mama dong tidak hitung ya.
berapa jumlah kulit kayu yang dipakai, karena itu mungkin sudah satu karunia begitu atau talenta yang mama-mama dorang miliki, sehingga mereka itu dengan ilmu yang sudah ada di dalam dirinya mama-mama itu, mereka mampu menganyam tanpa menghitung berapa jumlah kulit kayu yang mereka pakai. Jadi ini Mace tanya, tapi Tanta tidak hitung berapa jumlahnya, terus Mace sendiri hitung seperti itu. Jadi biasanya karena ini sudah mereka kerjakan sudah berpuluh-puluh tahun, jadi mereka sudah tahu seperti apa kulit kayunya, terus jumlahnya berapa, seperti itu. Kalau mungkin yang pemula, mungkin kita harus tahu ya berapa kulit kayu yang dipegang di sisi kiri, di sisi kanan, terus dia punya polanya kayak bagaimana. Ini tuh benar-benar susah dijelaskan dengan kata-kata. Jadi kalau mau ditanya juga ada kadang-kadang mama-mama yang tidak bisa jelaskan, tapi mereka bisa kasih lihat dalam bentuk prosesnya. Jadi Mace harap sahabat YouTube menikmati video ini sampai selesai, dan paling tidak Mace ingin berbagi bagaimana proses pembuatan noken, karena walaupun dinamakan noken, buktinya dalam proses pengerjaan noken itu berbeda di antara satu daerah dengan yang lainnya. Setelah sebelumnya Mace sudah menampilkan pembuatan noken dari masyarakat Sentani yang dikenal dengan Yonggoli, kali ini Mace juga coba buat video pembuatan noken dari Saireri, tepatnya dari Serui. Walaupun bahan bakunya ada juga di Jayapura ya, tapi untuk pembuatan noken ini dia punya bahan baku diambil dari Serui. Hanya untuk yang video tadi pohonnya Mace memang kasih lihat yang ada di Jayapura dan Kerom. Nah, kalau sudah seperti ini sahabat YouTube, ini sudah mau hampir selesai. Nanti Mace akan lanjutkan di video selanjutnya setelah proses menganyamnya sudah selesai. Iya baik sahabat YouTube, jadi ini bagian atasnya akan ditutup ya. Ini setelah ditutup, nanti kan kita mau pakai dia punya rumbai-rumbai ya. Jadi ini nanti sahabat YouTube bisa lihat ya, ini proses tutupnya. Nanti kita pakai bantuan bambu. Bambunya ini memang sudah biasa dipakai sebagai ini bahan pembuatan ya, yang dipakai untuk bikin noken. Jadi ini dia punya bambu tuh seperti ini dibikin. Ini bantu bawa dia punya tali noken yang terakhir ini.
ada beberapa yang mau dikasih masuk supaya dia punya rumbai-rumbai itu jatuh di sisi kiri dan kanan. Nah itu ya, jadi dia punya kulit kayu tuh disisip di dalam situ, lalu dibawa untuk bisa lewat di dalam celah-celah noken. Ini nanti sahabat YouTube bisa lihat, ini dia punya rumbai-rumbai yang di samping ini. Jadi untuk noken di wilayah Saireri biasanya kami punya ciri khas itu nokennya pakai rumbai-rumbai seperti ini. Ini sudah jadi, sahabat YouTube bisa lihat. Di sini Mace mau kasih lihat ada yang kita variasi yang pakai resleting dan juga pakai furing di dalam. Seperti ini dia punya dalamnya. Ini bisa kita pakai untuk ke gereja ataupun juga untuk acara-acara bisa, karena dia lebih simple. Terus juga talinya ini dibuat pendek. Ada juga yang model tali panjang seperti ini. Ini untuk bisa pakai jalan-jalan ke mall atau untuk pergi kemana-mana itu bisa. Ya ini dalamnya tidak pakai furing dan tidak pakai res, tapi kita coba variasi di dia punya tangan supaya dia tidak terbuka besar. Jadi tangannya satu tapi di bawahnya tuh dikasih jadi dua, dibelah di bagian tengah itu ya, ada belahan. Sahabat YouTube lihat, jadi dia tetap aman digunakan, barang tidak mungkin keluar seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja Mace punya video. Terima kasih banyak yang selalu support channel YouTube Mace Papua Pecerita dari Timur. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.